Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 11 November 2021. Kita bersama-sama memperingati seorang santo bernama Martinus dari Tours, Uskup. Martinus lahir di Sabaria, Hungaria Barat pada tahun 316. Ia mendapat kesempatan untuk mengenal agama Kristiani dan mendaftarkan diri menjadi seorang katekumen. Namun, sebelum ia dibaptis pada usia 15 tahun, ayahnya mendaftarkan ia untuk mengikuti dinas militer dan ia ditempatkan di Perancis. Suatu ketika, pada waktu malam di musim dingin, Martinus berjumpa dengan seorang pengemis yang kondisinya sangat menyedihkan. Pakaiannya compang-camping sehingga dia menggigil kedinginan. Tidak ada satupun orang yang lalu lalang di jalan itu memberikan perhatian dan menolong pengemis ini. Martinus tergerak hatinya. Ia segera turun dari kuda yang ditungganginya. Karena tidak membawa apa-apa selain mantol yang dikenakannya, maka ia membelah mantolnya menjadi dua bagian. Sebagian diberikannya kepada pengemis itu agar ia tidak kedinginan. Sebagian lagi tetap digunakan oleh Martinus. Pada malam itu, Martinus berjumpa dengan Yesus dan ia melihat bahwa Yesus mengenakan mantel yang sama yang ia berikan kepada pengemis tadi. Inspiratif dan luar biasa. Maka Martinus akhirnya meninggalkan dinas militer dan memberikan hidup seutuhnya bagi Tuhan. Ia akhirnya ditabiskan menjadi imam dan pada usianya yang ke-55 ia terpilih menjadi seorang uskup. Santo Martinus wafat pada 8 November tahun 397 pada usia 81 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalianlah ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada macam-macam ramalan seputar akhir zaman. Dulu sangat viral sekali, terkenal ramalan dari suku Maya bahwa kiamat akan datang pada tanggal 21 Desember tahun 2012. 21-12-20-12. Namun ramalan itu patah juga, alias tidak jadi. Masih banyak ramalan-ramalan lain seputar kiamat, akhir zaman, eskatologis,
atau datangnya kerajaan Allah. Namun ramalan-ramalan itu hanya menjadi isapan jempol saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seputar kapan kerajaan Allah datang sudah menjadi pergumulan sejak zaman Yesus. Dalam firman hari ini, orang-orang Farisi bertanya perihal kapan datangnya kerajaan Allah itu. Dan Yesus memberikan jawab bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Artinya adalah kerajaan Allah datang tanpa kita sangka-sangka, tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan kerajaan Allah sungguh telah ada, telah datang di tengah-tengah kita. Bicara soal kerajaan Allah, bukan bicara tentang akhir zaman, kiamat, atau hidup setelah kematian. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah peristiwa hadirnya Allah. Dan Allah menjadi semua di dalam semua. Dan Yesus sendiri menjadi tanda hadirnya Allah di tengah-tengah kita. Sebab ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka dengan hadirnya Yesus di dunia ini, kerajaan Allah sudah datang. Tapi kepenuhannya kelak secara sempurna baru terjadi nanti ketika ia datang kedua kalinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seputar hidup setelah kematian selalu menjadi misteri dan menjadi pergumulan manusia sepanjang sejarah. Bagi kita orang-orang yang percaya akan Allah, janji keselamatan Allah senantiasa berlaku bagi kita. Hari ini, jawaban Yesus tentang kapan datangnya kerajaan Allah terasa sangat mengejutkan karena memutar balik konsep pemikiran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi memahami bahwa kerajaan Allah itu tidak terjangkau, masih sesuatu yang nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus, sesungguhnya kerajaan Allah hadir, ada di tengah-tengahmu. Bahwa kerajaan Allah itu dekat, ada dalam kehidupan konkret kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita telah mencicipi perjamuan abadi di surga. Sebuah pertanyaan untuk kita, sudahkah kita merasakan dan mengalaminya? Kalau Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.